Begini kasarnya buruh. Staf Gubernur Banten dicekik. Puluhan anggota serikat buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, pada Rabu sore. Ini buntut dari kesalnya mereka atas pernyataan gubernur yang mengatakan kalau pengusaha lebih baik mencari pekerja baru jika karyawannya menolak dengan upah minimum kota UMK 2022 yang sudah ditetapkan olehnya. Buruh yang berdemo menolak besaran UMP maupun UMK yang menurut mereka kecil sekali. Di ibu kota, Anies jadi pengecut dengan merevisi besaran UMP seenak jidat dan melangkahi aturan dari pemerintah pusat hingga jadi polemik. Dan dikhawatirkan ini akan memicu buruh di daerah lain untuk makin bersemangat atau malah beringas, memaksakan tuntutannya. Kembali ke buruh yang merengsek masuk ke kantor Gubernur Banten. Mereka menerobos, ada yang memakan camilan dan meminum air yang ada di ruang kerja gubernur. Pintu masuk kantor gubernur pun rusak. Buruh berdesakan masuk ke ruangan. Kursi yang biasa diduduki gubernur diduduki buruh. Sebagian lagi ada yang duduk di sofa. Mereka ingin menemui gubernur, tapi setelah ditunggu berjam-jam tidak berhasil. Sang gubernur tidak ada di tempat. Buruh mendesak Wahidin Halim menarik pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka karena dianggap melukai hati buruh. Ini adalah tindakan arogan dan barbar. Mereka bahkan bisa dianggap menghina simbol pemerintahan daerah. Di media sosial juga beredar beberapa wajah pendemo yang duduk di kursi gubernur dengan gaya menjijikkan, tak tahu adab dan sopan santun. Kabarnya tak terlihat petugas Satpol PP atau kepolisian yang mencoba menghadang para buruh yang bebas beraktivitas di ruang kerja gubernur. Akibatnya, Kasatpol PP Provinsi Banten dicopot dari jabatannya. Keputusan itu diambil karena ada indikasi Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Ini langkah pertama yang bagus. Langkah selanjutnya adalah meminta polisi mengusut tuntas siapa koordinator lapangan atau dalang dari penggerudukan kantor gubernur. Mereka ini sungguh keterlaluan dan tak tahu malu. Dan parahnya lagi, Wahidin Halim mengaku salah satu stafnya menerima tindakan kekerasan daripada buruh yang menggeruduk kantornya. Dia bilang para buruh memiting atau mencekik stafnya. Ketika dia, buruh yang aksi, masuk ke ruang saya, mencekik staf saya, mencekek untuk dibukakan pintu. Pintunya didobrak. Mereka naikin kaki sambil minta difoto, kata dia. Wahidin lalu menghadirkan salah satu stafnya yang sempat dipiting para buruh, bernama Purwadi, selaku staf rumah tangga pemerintah Provinsi Banten. Kemudian diapain kemarin? Tanya dia kepada Purwadi. Dipiting, jawabnya. Di situ nggak ada terantip, nggak ada polisi. Wahidin kembali bertanya. Nggak ada, kata Purwadi. Purwadi mengatakan saat dipiting buruh bertanya di mana ruang kerja Wahidin. Karena merasa takut, Purwadi akhirnya menunjukkan ruang kerja Wahidin ke para buruh. Saya kurang kenal gubernur Banten ini, tapi konsistensinya patut diapresiasi. Tidak seperti pengecut di ibu kota yang menaikkan UMP seenak jidat, menabrak aturan dan melempar bola panas ke pemerintah pusat
sambil memanen pujian untuk pribadinya sendiri. Tidak semua perusahaan atau pabrik mampu menaikkan upah buruh dengan presentase tinggi, apalagi pandemi masih belum usai dan ekonomi baru saja pulih sedikit. Benar kata gubernur tadi. Keras memang. Kalau perusahaan tak sanggup menggaji buruh, pasti akan memecat atau mencari pengganti yang bersedia digaji sesuai aturan. Para buruh ini nalarnya selalu ditinggal di rumah. Kalau satu perusahaan hengkang atau bangkrut, semua kena imbas. Demi tuntutan membabi buta, semua kena getahnya. Cara menuntut pun sangat kurang ajar. Barbar mirip orang tak beradab. Tak puas dengan upah saat ini, cari peluang lain. Malu dong sama karyawan swasta. Mereka tak demo menuntut gaji sesuai tuntutan. Mereka cari peluang lain. Ada pekerjaan lain yang lebih oke. Mereka hengkang. Sedangkan buruh ini seolah pemilik perusahaan. Tuntutan mereka harus dipenuhi apapun alasannya. Ada pekerjaan di saat pandemi tapi tak disyukuri. Nanti dipecat atau nangis termehek-mehek dan menyesal. Orang-orang kayak mereka inilah yang bikin investor malas dan mikir berkali-kali. Dikasih kerja tapi lama-lama ngelunjak dan kayak raja.